Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel saya, channel yang spektakuler dan luar biasa. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidina Babadu. Oke teman-teman, kita balik lagi ke channel saya. Pada kesempatan kita kali ini kita bahas masalah perjodohan lagi yang part 3 ya. Oke. Part 3. Jadi di video selanjutnya ini saya akan membahas habis ya, total ya, masalah perjodohan lagi. Perjodohan yang sangat yang tidak diragukan dan tidak selain meresahkan ya. Meresahkannya itu di mata kalian itu kayak apa? Tolong di link deskripsi ini di bawah, dan tolong subscribe channel saya, itu gratis, nggak bayar. Kalau mau bertanya silakan, nanti saya akan bikin live streaming, entah saya di jalan ataupun di tempat-tempat ini. Nanti saya di komentar ini pasti dah ya. Tolong agar membangun channel ini agar lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita berdoa untuk bangsa ini agar tidak semakin buruk, tidak semakin ini jatuh. Soalnya mohon maaf aja ya, di ekonomi saat ini agak merosot tajam, minus 1%. Nah, orang pada takut nih, apakah ini masalah itu lagi kembali lagi ke zaman jahiliyah lagi ya, ataupun yang lain ya, kita nggak pernah tahu. Semoga aja kita terhindar dari yang namanya begitu dan kembali ke zaman yang baru, zaman yang dimana kita hidup enak, hidup tidak terlalu susah, makan ada, duit ada, itu aja udah ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Ini nih masalah perjodohan part 3. Oke. Kita buka dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya buka channel saya ini agar tidak gagal paham masalah perjodohan ini. Oke. Nah, saya dapat info lagi nih teman-teman dari official micet. Itu saya dapat kabar ini baik atau tidaknya kita tergantung ya, dimana kita nunggu pasangan kita itu yang lalu ya. Saya sih bukan membandingkan antara dia dengan apa ya, sebentar saya dulu. Oke. Dengan mantan saya ataupun dia dengan yang baru nih, 2 biji. Saya sebut aja inisial DN dan inisial FR, ataupun yang lain. FR ini udah nikah. Nah, saya kurang tahu tuh dia di mana. Untuk inisial FR ini abang lo, tolong Telegram, WhatsApp diaktifkan, jangan di delcon. Lo nggak usah pura-pura. Gue tahu lo di mana. Bukannya gue membenci lo, gue sayang sama lo. Sayang ini sebagai adik sama kakak. Lo jangan berpikir negatif, gue menghancurkan hubungan lo sama laki lo. Enggak, gue nggak bakal ngancurin. Gue justru malah membantu. Istilahnya itu untuk membantu lu di saat lu susah, di saat lu senang. Gue sih cuma curhat lu aja, bukan menghancurkan hubungan lu. Enggak, gue gak bakal begitu. Gue orangnya bukan kayak gitu. Emang gue masih sayang sama lu, tapi gue tahu porsinya dimanapun itu. Lu kalau lu mau berbagi entah apa, lu minta pertolongan lu di mana, gue ada gitu loh. Jangan begini, lu nganggap gue apa, musuh, anggap gue apa, mentang-mentang gue mantan lu. Enggak, gue gak bakal kayak gitu. Gue selalu berpikir positif, gue gak mau berpikir untuk negatif. Soalnya berpikir negatif itu tidak baik. Oke. Kalian share FR ya, mohon maaf aja nih, lo emang tukang jualan, tapi gue tau lah yang namanya ini. Emang lu pernah gagal nikah, cuman yang namanya begitu gue tau lah yang namanya begitu. Lu pernah ngomong sama gue semua, tetek bengeknya udah tahu lah ya. Tapi satu sisi yaitu gue masalah finansial ini yang sangat tidak dipungkiri ya. Untuk
yang kita punya jodoh tapi kita nggak punya biaya, masih kita bicarakan. Tapi ini orang tuanya ini nggak gubris. Ini kita jahatnya di sini. Jahatnya itu sama yang calonnya ini, si calonnya ini misalnya kayak saya gitu kan, berjodoh dengan anak Anda, tapi Anda tidak mengizinkan. Nah, anak Anda itu untuk kawin sama, menikah dengan saya gitu loh. Kenapa Pak? Apa salah saya? Saya udah ngomong sekali lagi, Pak, salah saya apa? Finansial, oke. Keluarga saya emang orang kaya semua. Tapi satu sisi, saya tidak mau bergantung sama mereka. Karena apa? Mereka punya keperluan lain. Pasti. Bukannya apa-apa. Saya melalui media sosial, YouTube, saya mempersembahkan ini untuk mantan saya, almarhumah, mantan pacar saya yang ditinggalkan ataupun yang sudah tiada. Oke, semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Amin, 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 Allahumma amin. Kalau yang belum sholat tahajud, tolong sholat tahajud. Kalau belum sholat isya, tolong sholat isya dulu, baru dengerin tausiah saya ini dikit tapi bermakna ya. Kalau emang saya salah kata, mohon maaf aja, karena saya ini baru mengulas habis, baru secara ini baru permulaan untuk main YouTube ya. Saya tidak tahu, dan saya iniannya tolong di deskripsi aja, tolong tulis komentarnya apa, pertanyaannya apa, saya akan tuntas habis. Saya mohon ya, semoga kalian dilimpahkan rezekinya. Dan subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke. Kalau dikata ya, saya pernah ketemu lagi ya dengan wanita ya, wanita desa lagi nih, di salah satu sini di daerah Depok ya. Mohon maaf banget ya. Kita buka ini soalnya saya kurang enak. Di daerah Depok itu dia berumur di umur, saya mau kasih tahu aja ya, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 96, 97, 98, 99, 2000. Nah, ini yang tahun 2000 ini dia dijodohkan berapa hari yang lalu, dan dia bertanya gini. Dia WhatsApp saya, "Abang, gue mau tanya dong bang." "Mau tanya apa lo?" "Silakan." Kalau gue nggak sibuk narik, selama ini kan saya narik nih tentang paket, karena dengan diskon yang ada nih ya. Semoga kita dilancarkan ya rezekinya ya. Amin. Sehat selalu ya. Nah, masalah yang tadi tuh mau bertanya tentang apa sih bang? Masalah orang tua lagi, masalah cinta lagi. Jangan dah, gue lagi pusing, lagi mumek masalah begitu. Tapi saya ulas abis ya kan, karena begitu. Ada aja, temu lagi, korban lagi. Saya bilang, ya lah, ini mah bahan tutor gua nih, gue gituin. Oke. Bahan tutorialnya, bukannya bahan inian ya, bahan untuk pelajaran aja untuk kita semua, agar kita tidak salah melangkah ke depan, tarik salah, ulur salah. Ini nih, kita tarik kita salah, kita ulur kita salah juga, serba salah. Kita di tengah-tengah porsi, jangan di belakang kurang enak, tengah-tengah aja. Dia pasangan, kita tengah. Mau lu apaan? Kalau orang tua lu nggak bisa, cari teman yang bisa menangani kasus seperti ini, atau enggak cari yang benar-benar yang bisa, yang lu comfort, lu zone-nya aman. Nah, pertanyaannya satu ya, kenapa sih bang saya dijodohkan oleh orang tua itu di tahun ini, tahun 2020 bang ya. Secara finansial dia ada bang, secara materi dia ada, rumah ada, tapi gue nggak cinta bang. Lo tinggal bilang kok, sebenarnya lo tinggal bilang masalah seperti ini, lo tinggal bilang.
Abang, kalau abang sayang sama saya, coba abang buktikan. Abang buktikan apa yang abang punya. Abang punya itu apa? Materi saya punya ini nih. Alas segala macam disebutin. Punya mobil lah, apapun itu. Kalau namanya akhlak yang gak baik, tinggalkan. Tinggalkan agar kedepannya di kemudian hari di anak Anda umur usia 19 tahun paling lama, itu kalau paling cepat 15 tahun, dia bertanya, "Ibu, bapak kok gak ngasih makan gua? Bapak gak ngasih jajan gue? Tuh, bapak gue sibuk. Mana bapak gue? Sibuk ngapain sih, nak? Bapak gue sibuk nyari uang mulu. Gak pernah perhatiin gue. Perhatiin, nak. Cuman tahu porsinya di mana, tahu inian ya." Nah, dia bakal nyari. Anak itu nyari. Nah, ini dia nih secret finansialnya. Yang finansial dia ada, tapi akhlaknya nggak ada. Tinggalkan. Dan kalau masih bisa diperbaiki, saya kasih jangka waktu ya 2 bulan. Kalau nggak bisa memperbaiki ini semua, jangan hubungi keluarga saya. Jangan memaksa. Allah nggak bakal suka. Dipaksa tuh jangan. Hasilnya nggak baik. Dipaksa dan dipaksa. Jangan. Orang tuh jangan terlalu dipaksa. Hasilnya nggak baik, boys. Hasilnya nggak baik, bos. Kalau udah dipaksa tuh jangan mengiya-iyaan aja gitu loh. Gue dipaksa, jangan. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel. Jangan memaksakan kehendak. Ini nih, orang suka rada-rada pinggang sakit dipaksakan. Ini dipaksakan karena apa? Gue punya tenaga nih, kuat nih gini. Kuatnya seperti apa? Masih kuat tuh yang di atas, coy. Masih ada yang lebih kuat lagi. Allah yang kuat. Kita mah cuma makhluknya, lemah. Satu sisi kita lemah, satu sisi kita kuat. Kekuatan kita mengisi. Dia senjata, kita amunisi, isi, tang. Kalau kita nggak punya amunisi, habis kamu. Jangan. Yang namanya dipaksakan kehendak, hasilnya nggak baik. Kita tunggu aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, fine. Kalau misalkan dia macem-macem, entah apapun itu nggak dinafkahin, ini. Oke. Nggak dinafkahkan, itu ya apa sih namanya, dinafkahkannya itu cara gak lahir batin ya kan. Gue punya harta dari bapak gue, cuman nggak dimanfaatkan, nggak diinin. Oke, bapak gue nggak ngasih. Ini dia nih, nggak ngasihnya seperti apa? Bapak lu jahat kayak apa? Bukan jahat itu, baik. Cuman berpikirannya kan, tanya aja sih sama dia. Kalau dia baik buat kamu ya baik, kalau enggak ya tinggalkan. Kamu punya pikiran, mas, mbak, dek, om, tante, punya pikiran kan? Baik nggak? Selama kayak ini kamu menjalankan hubungan tuh baik nggak? Kalau nggak menjalankan hubungan itu ya udah tinggalkan. Angel, aneh, dongo, manusia itu macem-macem aja kau. Angel, saya begitu. Itu tuh yang namanya begitu tuh yang nggak diperhatikan. Seperti itulah manusia. Kamu itu sebagai manusia, kamu tuh kodratnya perempuan, kamu kodratnya ibu. Emang secara sisi kamu ini, kalau nggak salah itu kamu satu sisi wanita karir, satu sisi kamu ibu rumah tangga. Oke, kita berbagi waktu. Kalau bapak ini kan satu sisi dia pekerja, satu sisi dia di rumah. Kalau dia punya kerjaan lebih, oke, nggak masalah, itu demi kalian semua. Mau kerjaan apapun, ringan, enteng, berat, udah gitu aja. Kita masih disayang sama orang tua, masih di ini sama orang tua, kita bersyukur aja deh.
di satu sisi ada yang tidak disayang ataupun dibuang ataupun dibuang karena apa ya? Karena dia emang jahat, karena orang tua Anda, karena masalah aborsi dan lain-lain, itu jangan deh ya. Dan sampai kita terjadi seperti ini, nauzubillah min jalik. Ya seperti itulah. Oke, kita bahas ini yang masalah dijodohkan ini. Umur tahun 2000 ini banyak ya, saya udah menangani kasus chatting seperti ini. Bang, lu mau nggak bang sama gue nggak ada uang, tapi gue punya hati. Cuman kalau masalah finansial ini saya bilang, lu mau nggak? Tapi gue punya usaha itu gue jalan kemana-mana, meskipun duit sehari itu 50, 100 masih bisa cukupin nggak buat kamu buat masak. Saya sih seperti itu ya kalau buat saya. Tapi yang namanya seperti itu kalau saya nggak ada, kamu marah nggak? Saya akan cari kerjaan lain, saya jual handphone saya ataupun yang lain. Secara finansial ini kita bersama-sama lah, jangan satu sama yang lain gitu, kita sendiri gitu dibebani. Jangan. Yang namanya saling suka itu saling berbagi. Jangankan itu ya, saya juga pusing dengar dari kalian semua itu. Bang, tolong saya bang, bantu saya bang dengan omonganmu bang. Opo iki? Omongan abang tuh benar. Ya emang benar. Cuman satu sisi, saya tuh orang biasa. Saya ojol, saya kurir paket mbak, mas, om, tante. Omongan itu kan saya kan pakai ilmu pasti mas. Yang namanya begitu, saya tahulah yang namanya kehidupan antara ketemu konsumen bla bla bla, dia cerita oke, fine aja. Tapi yang namanya begitu, kita jangan terlalu dipikirinnya di bulat-bulat. Omongan orang tuh ada yang dipikirkan bulat-bulat, ada yang enggak gitu kan. Oke, yang namanya saya terima aja gitu kan. Kalau yang masih polos, ini nih yang bahaya nih, danger yang masih polos, cewek-cewek masih polos gitu ya, tuh tolong dengarkan saya nih, omongan abangmu baik di mata kamu ini. Nah, tolong, ini abang, jadi jangan terlalu bodoh untuk namanya diapa-apain sama calonmu ataupun diapa-apain sama inianmu ya. Hargain abang yang sudah berjuang di medan perang, yang sudah menafkahkan kamu, pengen menafkahkan kamu, tapi kamu kurang ajar. Ini yang parah. Kita hadir dalam hidup dia itu udah bagus, tapi satu sisi yang lain kamu sudah dijodohkan. Jodohkannya itu seperti apa? Baik gak buat kamu? Saya video sebelumnya itu saya pernah bahas juga kan, yang namanya begitu. Cuman kamu nonton nggak gitu? Kalau kamu nonton bagus, kalau belum nonton tolong di bawah ini kan ada tuh, tolong dilihat dulu apa omongan saya benar apa omongan saya salah, tolong dimaafkan. Oke. Sip, oke. Fix. Nah, jadi yang namanya begitu, kalau kalian belum nonton, tonton yang video sebelumnya tuh, itu sangat baik buat Anda. Tolong subscribe saya, channel saya itu gratis, tidak bayar. Dan untuk Secret Finansial, terima kasih banyak, Anda telah membantu saya dalam keadaan terpuruk, teman-teman saya ataupun yang lain. Oke, fix. Makasih banyak ya untuk sahabat-sahabat saya. Nah, untuk masalah yang ini nih, itu tuh angel di tahun 2000 ini nih yang parah, anak tahun 2000 milenial. Nah, pada bilang bang, panggil gue kan mas, tolong ikhlaskan saya. Ada yang ngomong gitu, ada enggak kan? Tolong putusin gue gini. Lah, lu yang goblok, lu mau kawin ya kawin aja, tapi gue
secara sakit hati. Ya ada yang ngomong gitu kan, ada yang sumpah serapa, itu yang parah. Kamu tuh jangan kayak gitu, saya akan cari kamu pasti setelah kamu putus sama suami kamu, pasti. Nah itu jodoh kita di belakang kita, nggak usah dipikirin, nggak usah pikir. Kalau dipikir stres. Ada yang ketemu lagi tuh dulu di beberapa hari yang lalu, ketemu anak muda, dia tukang parkir, dia tuh mau bunuh diri, mencoba gagal untuk bunuh diri. Ya itu sebenarnya nggak baik. Bunuh diri secara apa sih? Finansial. Oke, sekarang gue tanya, lo mau kerja apa dengan sosial lu di tahun lu, di tahun milenial lu nih, umur lu. Jadi yang istilahnya umur lu itu yang umur 20 tahun, tahu umur berapapun, kita tahu gitu loh. Bapak gua susah, bapak gua seorang driver online ataupun driver opang. Ini mohon untuk disimak nih, untuk para gadis-gadis yang masih main keluyuran malam-malam nih, pulang pagi. Lo kira nyari uang? Kagak. Lo gak baik bos, lo gak baik dek, lo gak baik neng. Jangan. Kalau lo anak baik-baik di rumah, jangan di yang namanya begitu, ikut-ikut begitu. Lo sok-sok gaul. Nah sok-sok gaul ini yang namanya digaulin ini nih yang parah. Gaulnya kayak apa ya? Kita kalau misalnya kita benar dalam pergaulan, pasti kita akan benar ikut. Kalau kita pergaulan salah, kita disalahkan juga. Seperti apa pergaulan yang salah dan seperti apa pergaulan yang benar, itu kita lihat pertemanannya dulu. Pertemanan kita berteman dengan si A, dia itu anak masjid, dan si B anak motoran. Oke, lo kalau lo bisa naik motor, pasti lo bisa ke masjid. Atau kebalikannya deh, anak masjid lah, anak apa dibilangnya begitu, cetek bengek lah. Saya paham gitu. Saya udah pernah dikatain anak masjid, anak motor lah, apalah, anak peci lah, apalah. Ada aja anak-anak. Dulu sama sekarang tuh beda. Dan suka sama suka ini yang tidak digubris sama mereka semua gitu loh. Saya tuh ngeri loh, zaman sekarang tuh anak-anak umur usia 20 tahun udah punya anak 2. Wow, it's amazing bang. Why karena salah pergaulan kah saya? Apakah hukum alam itu ada? Karma tuh ada mas, mbak, neng, om, tante, ada. Selama kita masih hidup itu karma ada berlaku. Cuman dibatasinya seperti apa dan seperti apa sih istilahnya, seperti itu ya. Kita menangani dengan wajar ya wajar, pasti Allah tahu. Kita di sini dan kita di sini. Tahu lah, saya juga paham, saya juga. Saya nggak punya uang secara finansial, tapi tolong di ngomongin baik-baik sama orang tuanya dia, bapak, ibu, om, tante, paman, bibi. Kalau dia satu rumah, kalau ada beda rumah ya alhamdulillah. Kalau bapaknya masih ada ya bagus. Om, saya ini calonnya dari anak-anak om. Aku suka, aku cinta sama dia, aku punya uang. Kalau aku punya uang segini, aku bisa nafkahin gak? Secara finansial itu di zaman sekarang, kita punya duit 10.000 itu gak akan cukup. Tapi kalau kita bersyukur, itu alangkah indahnya. Saya sih bersyukur loh, yang namanya saya dapat orderan banyak, saya simpen. Dia selalu ngomong gini, saya terapin di otak saya, simpan. Naik motor pelan-pelan aja mas, gak usah pikirin lah yang namanya konsumen lah, bodoh, gak peduli lo yang mesen segini ya, orang baru gue banyak, pick up gue banyak, ngapain? Gue tukang paket, bukan ojek online. Misalnya begitu kan. Kalau tukang paket kan tahu sendiri barangnya banyak, entah ada pick up di mana, drop out di mana. Jadi ya tolong sabar. Kalau emang ada pesen instan ataupun someday, jangan minta cepet-cepet dah, kasihan tuh drivernya. Saya omongin nih sekali lagi nih ya, masalah perjodohan ini kita tutup, ataupun kita ini, tolong sekali lagi ya saya ucapkan ini,
Pertama ini obat jodohan ini emang bagus, tapi kita lihat satu sisinya kayak apa sih, dia karakternya seperti apa. Kalau misalnya bagus buat Anda diambil, kalau buruk kita tinggalkan. Boleh kita nggak dilarang, tapi orang tua Anda marah, kesal tuh emang ada. Karena apa? Perakuan Anda sendiri. Jangan kayak orang kampung, bang. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, bukan. Milenial kita pimpin, kita yang mimpin. Bukan zaman Siti Nurbaya, zaman bapak kita dulu. Enggak, bukan. Satu sisi, di belakangnya itu semua ada orang tua kita, gitu loh. Pak, ini zaman milenial. Bapak di belakang aja support saya kalau saya salah. Ini nih, kalau bapak nggak support, udah goodbye. Saya mau kemana, diperkosa sama siapa, apapun itu, astagfirullahaladzim ya, jangan sampai ya. Nah, kalau diperkosa ini kayak apa gitu kan, perlakuan yang nggak baik itu kayak apa, saya sedih, miris. Ketemu orang-orang kayak gitu miris. Satu sisi miris, saya punya teman, ya Allah, teman gue miris, ya Allah, teman saya kayak gini, teman saya diapain, ya Allah, mantan pacar saya diginin, atau mantan istri saya diginin sama saya. Tolong introspeksi diri aja. Kalau misalnya Anda sudah menikah, tolong jaga pasangan Anda. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Saya doakan itu yang terbaik. Kita saudara, apapun itu, om, tante, apapun saudara-saudara saya, apapun teman-teman saya bilang saya support. Om, tante, apapun itu ya, adik-adikan saya ataupun adik kandung ataupun yang lain gitu kan. Saya sih udah tahu aja gitu yang namanya begitu. Jadi yang seperti itulah yang membuat kita ini next. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang manpower. Di jeda berapa menit ya bro? Itu 30 menit. Saya akan durasi manpower. Kita bahas ini sekarang ya. Manpower saya sebut dengan kekuatan lebih. Setiap manusia tuh ada. Saya bilang ada, tapi kita malas. Nih manpower di sini. Manpower. Kalau main brain di sini. Ini kita manpower dulu. Kita ngomongin manpower. Manpower itu apa? Manpower kalau bahasa Latinnya itu adalah kekuatan lebih yang dikasih sama Allah. Kita dalam keadaan terdesak ataupun itu kita punya manpower. Kalau kamu belum punya manpower, jangan sekali-kali. Nanti ntar kamu sakit. Sakitnya seperti apa? Entah jiwa dan raga kamu habis. Kalau yang belum punya itu, jangan sekali-kali mengeluarkan naga lebih ataupun yang lain. Gue bisa gini, itu secara ucapan lo, tapi teori membuktikan daripada praktek ya. Jangan sekali-kali disebut dengan manpower. Sebutannya manpower tuh punya kekuatan lebih. Di saat kita terdesak, kita butuh yang namanya uang ataupun finansial. Istilah itu finansial. Oke, jangan pinjol ya. Nggak baik kalau pinjol. Pinjol tuh banyak mas. Kali kata pinjol tuh banyak. Kali ini tuh banyak, kali dituntut tuh banyak mas. Jangan. Atau kredit apalagi. Nanti akan terdesak. Kita akan begini. Ya gitu dah ya. Untuk selebihnya sih kita tutup aja ya. Untuk pertanyaan seperti itu, tolong di link deskripsi, tolong format nama, alamat, nomor telepon. Nanti saya chat via WhatsApp ataupun yang lain. Saya keadaan di jalan ataupun saya keadaan berhenti untuk membawa paket. Jadi saya besok harus kerja lagi untuk bawa barang orang karena promo belanja online itu masih ada. Tolong kita semua untuk sehat, berpikir seperti itu aja. Soalnya negeri kita ini sudah runtuh, hampir runtuh.
jangan pikirin masalah begitu, kita mikir masalah keluarga kita aja ataupun pasangan kita. Kalau pasangan sih masih bisa dibenarkan asal inilah kita memperbaiki dengan cara omongan nggak bisa ya udah terserah kamu lah, perlakuan apa yang kamu mau gitu kan. Kalau dia nggak dengar udah ceraikan saja, putuskan aja, itu nggak baik buat anda. Kalau perasaan anda comfort zone, nah comfort zone ini nyamannya kita itu tergantung dari pola pikir kita. Kalau kita baik-baik, kalau kita buruk-buruk, itu aja. Masalah muka tuh urusan belakangan, Vermaklepis lah apalah itu. Vermaklepis itu kayak tukang jahit bro, angel. Itu dia nih yang angel ini nih, bocah-bocah sekarang pada angel, angot-angotan istilahnya begitu kan. Mental tempe, mental cuma tempe, gue bisa cuma ini teori doang, lo prakteknya dong. Gue praktek udah banyak, udah inilah istilah udah melalang buana Jabodetabek, tapi saya tahu, sadar diri dan tahu porsinya. Udah gitu aja, tahu porsinya di mana kita berada, kita di situ, kita nimbrung ini nih. Kalau masih otak kampung ini yang parah, yang terbelakang, nggak tahu apa-apa. Gue mesti kawin, gue mesti apa, lu aja mandi aja jorok, lu bangun pagi nggak sarapan, lu nggak makan, lu pagi nyari duit. Emang bagus sih, cuman kita untuk next selanjutnya akan bikin video tentang masalah yang lain ya. Kita tutup, kita berdoa semoga di tahun ini berkah, jangan ada yang namanya keributan dan lain-lain ya. Salam hangat dari saya. Bila mana saya ada salah-salah kata dalam bikin YouTube ataupun penjelasannya kurang jelas, tolong di komen aja di link deskripsi dengan nama, format, nama, spasi alamat, spasi nomor telepon. Untuk yang itu nanti saya bahas di komen-komen, nanti saya bikin WhatsApp-nya di bawah agar kalian ini bisa mengkomentar yang baik-baik untuk para perjodohan ataupun yang lain, atau salah cinta yang salah di cepat kai. Cepat kai itu maksudnya jangan alasan salahkan cinta, itu nggak boleh, itu hukum karma, itu jangan diikutin. Emang satu sisi filmnya bagus, satu sisi dia nggak, ini jangan ya. Kita tutup dengan alhamdulillah-rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya selanjutnya ya, channel yang spektakuler dan luar biasa. Salam hormat ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.